Jangan sana tak suruh itu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Nawwir qulubana binuril fahmi. Allahumma iftah lana abwaaba birahmatik. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna minhu ma nasina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Sekarang memasuki menjadi makmum masbuk bagian 4, yaitu seorang makmum itu berbeda dengan imam, ya. Makmum berbeda dengan imam. Jadi ini kok enggak seperti hadis yang pertama dulu, ya. Jadi imam diikuti, imam ditunjuk, diangkat, yaitu adalah untuk diikuti, ya, baik gerakannya dan bacaannya itu seperti pas awal menjadi masbuk 1 itu, di situ ada hadis di situ. Nah, untuk yang 4 ini antara imam dengan makmum masbuknya itu tidak sama, tidak sama. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal ini dan juga mempraktekannya? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di mana makmum masbuk itu bergabung bersama jemaah. Nah, ia berada pada rakaatnya sendiri atau berada pada rakaatnya imam. Ini titik tekannya. Dia makmum masbuk itu berada pada rakaatnya sendiri atau berada pada rakaatnya imam. Nah, kalau kita jadi makmum kan kita berada pada rakaatnya imam. Nah, ini masbuk. Nah, makanya enggak keluar dulu, enggak keluar. Nah, itu enggak keluar dari, kan judulnya apa? Menjadi makmum masbuk, bukan menjadi makmum. Ya, makmum itu. Jadi kita makmum yang telat. Entah telat karena mungkin bacaannya makmum itu fokus dengan bacanya sehingga carry. Nah, itu di situ. Kalau kemarin kan kita sudah disampaikan bahwa bacaannya imam itu bacaannya makmum adalah menjadi bacaannya imam. Makanya jadi imam itu enggak sembarangan. Imam itu menanggung makmumnya. Jadi enggak sembarangan jadi menjadi imam itu, enggak sembarangan itu. Jadi harus mengerti ilmunya itu, ya, ilmu sholat, ya, ilmu jadi imam, termasuk yang mengerti syarat sahnya sholat, rukunya sholat, ada juga syarat di luar sholat juga ada, di dalam sholat itu juga ada. Karena hal itu kalau nggak dipenuhi maka sholatnya menjadi tidak sah nantinya itu. Ya, termasuk yang ditanyakan ya kanca-kanca kampung tadi pagi. Yang apa? Dia ikutnya ya sudah jadi makmum, tapi dia tidur sambil berdiri itu tidur.
Hah? Ketinggalan sampai rakaat apa ketinggalan? Nah, ya itu tadi sampai imamnya ruku dia sik terus. Jadi nggak tahu. Sampai ditidal ya gitu. Baru sujud, nah baru dia melek sadar. Gimana? Ya tidak apa-apa. Karena di sini tidak ada ya. Kok nggak ada di tulisan saya? Ya memang nggak ada yang nanya itu. Nggak ada yang nanya. Jadi nggak tertampung. Jadi kalau dia menangi ya, menangi tadi kan batasnya ada dulu kok dihitung 1 rakaat. Kalau menangi di situ ya bisa ikut nanti. Ini Itu. kan posisinya kan imam sudah sujud, begitu dia. Iya, kalau dia, nah makanya jawabannya ada 2. Nah, itu jawabannya 2. Tidak hanya ngantuk kok, tidak hanya ngantuk, tapi apa ya, ngelamun itu lah. Saking nikmatnya ngelamun kemana aja, lu gak sadar kalau imamnya itu sudah ruku. Nah di situ jadi ada 2 ya merem. Tapi kesimpulan sama saja, nggak sadar. Kesimpulannya sama saja. Tidur ya nggak sadar, terus ya melamun ya nggak sadar. Nah, jadi kalau dia menangi rukuknya, jadi kemarin batasannya sampai dia menangis seret itu meletakkan ini imam baru mau bangkit, kita tidak perlu nambah. Tapi kalau sudah mau berangkat itu sudah melewati itu ya harus nambah, nanti menyempurnakan, jadi ditambah di akhir itu begitu. Nah, kayak di sini enggak ada, enggak tercover itu. Nah, itu. Tapi ikutnya awal, tapi tiba-tiba berubah jadi masbuk gara-gara ya itu tadi. Iya, gara-gara tidur. Kita melamun. Kenapa dia enggak ikut imam? Gara-gara itu enggak di ini Ustaz? Yang sampingnya cara menegurnya disenggokin? Enggak batal kalau nyenggol. Ya. Kecuali kalau hanya nanti kan gini Pak, nanti itu makanya di dalam khusyuk itu ini ada di bab khusyuk itu. Bab khusyuk kan gini. Orang itu harus yang harus sholat itu lahiran wa batinan. Jadi selama ini kita sholatnya itu masih lahir saja. Artinya ya baca, gerakan itu lahiriah. Nah, batinnya itu belum. Nah, pikiran, hati kita masih belum. Nah, pekerjaannya pikiran itu di dalam sholat adalah memperhatikan bacaan-bacaan itu, memperhatikan itu pikiran. Kalau hati, kehadiran kita kepada Allah. Itu. Nah, itu. Tambah jero iki, tambah abot. Tambah jero iki salate. Ya nanti ada, sudah saya masukkan ke apa ya, Pak? Rukun salat ya. Saya masukkan di situ. Nanti kita ketemu panjang lebar nanti di sana. Nah, ini kita jadi masbuk dulu. Kita jadi masbuk dulu. Jadi kita rakaat yang dikerjakan ya. Jadi ketika makmum masbuk masuk dalam sebuah jemaah, sementara sang imam sudah berada pada rakaat yang lebih dari 1. Tuh. Maka makmum masbuk tersebut tentu tidak bisa langsung menyusul rakaat yang sudah dilewati imam. Tidak bisa itu. Karena dia tidak bisa mengejar ketertinggalannya, tidak bisa. Maka terkait hal ini makmum tersebut itu saat makmum masbuk itu bergabung bersama jemaah, masuk ke barisan shaf, menjadi bagian daripada jemaah, ia berada pada rakaatnya sendiri atau berada pada rakaatnya imam. Ini 2 pertanyaan mendasar.
Karena makmum tersebut itu harus ya ikut bersama imam. Ikut bersama imam karena apa? Jadi makmum tapi masbuk itu. Nah ini saya ambilkan pendapatnya Syafi'iyah. Syafi'iyah itu ya mazhab kita lah, hampir seluruh Indonesia itu. Syafi'iyah itu ya orang yang bermazhab kepada Imam Syafi'i. Jadi kitab-kitabnya itu nanti disempurnakan. Nah, itu kitab-kitabnya termasuk Imam Nawawi ini. Imam Nawawi juga ulama besar bermazhab Syafi'i. Nah, masbuknya seperti itu oleh Imam Syafi'i itu disebut apa? Rokaat masbuk bukan rokaatnya imam. Ketertinggalannya itu yang dia dapat itu bukan rokaatnya imam. Itu. Misalkan ya, kalau seorang masbuk itu salat maghrib misalkan, imamnya sudah dapat 2, tinggal 1 rakaat dia datang. Ya. Nah, yang diikuti imam ini apa rakaatnya sendiri apa rakaatnya imam? Ikut rakaatnya imam. Nah, itu begitu pertanyaannya. Maka rakaat masbuk itu bukan rakaatnya, berarti rakaatnya sendiri. Karena dia kan baru dapat 1. Kalau dia ikut rakaatnya imam, berarti nanti ketika salam ya ikut salam. Sama Iya, padahal dia ada 1 rakaat, imam 3 rakaat. Tapi ada jumhur ulama selain Imam Syafi'i, berarti ada yang di imam yang 3 itu menjumhurnya itu Bapak ikut imam katanya itu. Ya cuman dalam prakteknya tidak konsisten dengan pendapat itu. Cuman dalam prakteknya loh. Tapi prakteknya itu nambah, mestinya kan nggak nambah. Kan. Kenapa ya ditanggung imam kan begitu. Ya secara ya fikih itu begitu Pak. Itu fikih. Itu. Nah, itu ini. Jadi itu apa? Rakaatnya sendiri. Kalau rakaatnya sendiri berarti dia itu ya awal rakaat kan baru dapat 1. Tapi posisinya dia sebagai makmum masbuk itu. Tapi ya kalau lihat hadisnya tuh ya sama-sama sahih itu. Sama-sama sahih. Nah, cuman perdebatannya di dalam kitabku seru. Seru. Sebetulnya ikut salam juga boleh maksudnya. Ya kalau kita kan apa? Nah, makanya tadi kan dia yang didapati imam makmum masbuk itu rakaatnya sendiri atau apakah rakaatnya imam? Kalau dia mengikut rakaatnya imam berarti kan ketika imam kan dapat 3. Nah, dia baru 1. Kalau ikut imamnya berarti kan dia ikut salam nantinya. Tapi kenyataannya tidak nambah. Ya, imam yang bertempat begitu itu kenyataannya berarti gak cocok dengan pendapatnya. Nah, makanya kita kan enaknya kan kita ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, makanya itu dikatakan di sini disebut yang apa? Rakaatnya masbuk itu bukan rakaatnya imam. Jadi rakaatnya sendiri. Rakaatnya sendiri. Nah, makanya nanti setelah imam salam, nah, dia nanti menyempurnakan itu. Nah, hadisnya dia bingung, foto-foto saya. Cuman ada lafadznya yang berbeda. Gitu. Misalkan yang di B ya, rakaat masbuk itu ikut rakaatnya imam. Nah, ikut rakaatnya imam katanya itu. Padahal dia itu ya kurang. Gitu. Kan di sini ada kata-kata yang saya garis bawahi, ya hadisnya yang saya garis bawahi itu fama adrakum fasallu wama fatakum faqdu. Faqdu itu kodok. Kodok itu apa? Jenengan kalau mengkodok sholat gimana?
Kalau qada itu ya melakukan sesuatu sudah tidak lagi di waktunya. Jenengan meninggalkan sholat asar tapi sholat duhur tapi dikerjakan di asar. Nah, kan sudah tidak di waktunya. Nah, ini ketertinggalannya itu qada. Di qada. Jadi dia ikut salam dengan imam. Nanti mungkin gak usah kaget kalau pergi ke Mekah misalkan melihat yang aneh-aneh sholatnya itu. Jangan kaget. Itu. Nah, jadi kita pelajari lewat ini pelajarannya. Tidak ikut salam dengan imam, dia meneruskan qadanya tadi. Nah, namanya qada itu dalam ilmu fikih itu kan apa? Melakukan sesuatu sudah tidak pada waktunya. Nah, sedangkan kalau nggak sholat ketiduran ya sampai saking capeknya duhur sampai wis asar, berarti saya kan nggak sholat duhur. Nah, berarti kan di qada di waktu asar, berarti kan waktu asar bukan waktu duhur, ngerjakan waktu duhur di luar waktunya. Nah, itu qada. Pelaksananya gimana? Nah, Apa asar dulu apa duhur dulu? Ya ada yang mengkodok dulu, karena kan berdasarkan urutan waktu. Ya, ada yang asar dulu. Iya, ada yang asar dulu. Ya tidak masalah itu. Itu hanya teknis saja. Nah, itu begitu. Jadi kodok. Ya. Iya, bahasanya kan qada itu mengganti sih. Bahasanya mengganti. Gitu, mengganti. Jadi melaksanakan kalau qasar beda lagi, Pak. Jamak ya beda lagi. Ya, kasusnya itu beda lagi. Qasar itu apa? Qasar dipendekkan. Dipendekkan. Iya. Artinya mengganti. Iya, tetap utuh. Kalau qasar itu kan dipendekkan 4 jadi 2. Kalau jamak Tetap sama. Jamak itu kumpul. Berarti duhur dengan asar dikumpulkan. Nah, itu biasanya musafir. Nah, makanya jamak qasar. Sudah jamak, sudah dikumpulkan, dipotong sisan. Dipotong 2 rakaat. Tapi enggak masalah karena itu pancene keringanan, hadiah dari Allah. Nah, tapi syarat-syaratnya dalam kondisi apa? Perjalanan musafir. Nah, itu enggak musafir jaluk jamak. Wah, sampean ya kodok, Pak. Itu kodok. Nah, kodok ini biasanya lali, ketiduran, terus macam-macam. Itu sampai sekarang itu kalau ini sudah nyimpang, maksudnya agak nyimpang terkait dengan jamak qasar itu kan perjalanan jarak tempuh itu. Iya, jarak tempuh. Ya. Itu kan masih tetap meskipun Ya ini pertama ya jarak tempuhnya tuh kan sekitar 80-an tiga. iya 80-an itu dibuat zamannya para imam itu. Dulu kan 1 hari 2 hari gitu kan. Ya kalau saya gini, kalau dulu kan misalkan menempuh perjalanan ya jalan kaki, terus naik unta, naik kecepatan piro. Nah, saya kira dari sini ke Jakarta itu sudah bisa gosor, tapi naik pesawat loh cuma 1 jam, masih tetap berada dalam waktunya. Ya sudah tidak bisa, Pak. Iya, itu makanya akan lihat dengan apa kamu perjalanannya sampai di tujuannya, kecepatannya berapa. Jadi semakin cepat dia meringkas waktu. Tapi kalau ya mungkin Nah, tunggu lagi. Jangan pergi ke Mojokerto, berapa sih jaraknya? Tapi dengan sepedaan, sampai cuape, ya boleh. Cuape nggak betah. Nah, jadi iya kondisi capeannya itu juga bisa masuk. Kadang-kadang kita persepsinya pokoknya kita itu tadi gampang-gampang. Ya 1 kilometer itu kondisi kita musafir meskipun ditempuh pada waktu yang sama. Kadang-kadang itu pakai
kan syaratnya kan kita harus keluar dari negerinya. Artinya keluar dari, kalau kita negeri kita itu Gresik, ya harus kita keluar. Iya. Meskipun ditempuh dalam 1 jam kan masih dalam rentang itu tadi. Gunanya kan bisa dikerjakan, tapi intinya ya sih tadi. Iya, jadi kalau kita masih dalam waktu ya lah apa kok sampai seperti itu. Kita masih Tapi kan apa? Kecep, juga iya, boleh kan ya. iya, kecep. Dikerjakan eh, dengan waktu yang itu tadi misalkan dhuwur, masih rentang dhuwur, enggak apa-apa ya itu. Apalagi nanti, habis ini saya punya acara, rapot, ini, wes macam-macam lah. Wah khawatir nggak? Ya nggak monggo Iya. ya mak. Itu yang sering terjadi memang. Iya. Tapi rata-rata ya kalau luar kota meskipun 1 jam misalnya kita Jakarta ya mungkin karena urusan mendesak itu mungkin ada Iya, iya. jamaah gitu. Nah, iya. Saya juga sering gitu. Kuliah. Ini kan di Surabaya. Ya kadang kuliahku capek, Pak. Dari pagi sampai kuliahku capek. Duh, habis ini wah, kak ngatasi. Ya sudah, langsung tak jamak. Meskipun standar ukur apa jaraknya nggak sampai. Nah, iya. Oh, saya Sampai 80. iya. Itu. Karena apa? Minimnya waktu. Itu. Nah, itu seperti itu. Ya, yang penting tujuannya bukan maksiat. Yang penting tujuannya bukan itu. Ya. Itu. Ya ini saya sertakan argumentasi dan diskusinya Syafi'iyah. Ada 2 lafadz, fa'atimu sama faqdu. Ya. Fa'atimu itu artinya ya disuruh menyempurnakan. Maka sempurnakanlah atas kekurangan sholatnya itu, sempurnakan. Fa'atimu. Yang jumhur itu selain Imam Syafi'i pakai faqdu, maka qodoklah. Itu. Kadang-kadang kita itu terbentur kita mungkin jaraknya enggak dari kurang gitu kan. Iya. Jamaah ini jaraknya kok cuma pendek karena pendek tapi bisa aja karena macet apa sehingga terlewat. Macet juga bisa. Macet itu bisa. Jadi kalau macet itu enggak bisa diantisipasi. iya, macet itu di sana juga nggak bisa sholat karena macet di tengahnya. Mana? Masa ditinggal mobilnya ya nggak mungkin. Jadi bisa pakai Ya udah nanti sudah niatkan nanti sholat di jamak. Iya, diniatkan aja nanti. Karena apa? Nggak mungkin. Saya juga pernah kuliah itu ya macet di tengah tol itu. Iya, macet ya Allah. Iki gak iso sholat itu. Itu niatnya jamak, maksudnya nggak digosor, maksudnya jamak dikumpulkan. Ya jamak bukan gosor. Iya, maksudnya Jamak toh. Iya. Kalau gosor ku ya ndak ya Pak, tenaga ya kuat ngono. Kecuali kita perjalanan ya kayak mau naik haji, nah itu digosor. Iya. Jadi perjalanan waduh perjalanannya waduh dia menyampaikan berarti digosor. Jamak kok kosor. Nah, ya dipers maneh. Ya kalau biasanya itu jamak. Itu. Nah ini cuma macet ya jamak tok itu. Iya. Jadi zuhur dikerjakan di asar atau maurib wis kere gak ngatasi macet. Aduh, oke. Habis ini aduh gak menang ya maurib gak ngatasi. Ya itu. Jadi nanti habis salat mulai kalau gak enak atau piye durung duwe wudu atau macam-macam ya sudah nanti di jamak. Jamak dengan isaknya. Kalau dipotong Pak, 3 rakaat dipotong. Tetap lah kalau mau itu nggak ada gosornya, tetap 3. Berarti kalau kosor itu sholatnya tidak sholat yang pertama Ya. dia mau zuhur dulu atau asar dulu itu untuk sholat keduanya tidak pakai jeda ya. Ya Itu salam langsung. Iya. Jadi sholatnya 2 rakaat. Iya. Asarnya atau duhurnya, kemudian setelah salam sholat lagi untuk berikutnya. Jadi tidak pakai wiritan atau apa dia langsung. Iya langsung. Jadi tidak dipisah, jangan dipisah. Itu. Mana tadi? Ya ini perbedaan istilah fa'atimu sama faqdu. Ya.
Ya, meski berdalil dengan hadis yang sama juga sahih, akan tetapi kesimpulan ulama Syafi'iyah bisa berbeda dengan jumhur ulama. Tapi ini saya cek ya, saya cek itu dengan kitab induk, saya nggak nemu itu, nggak nemu. Justru nemunya yang apa ya, Muslim sama Ahmad, nggak tahu ini, kok nggak ada itu. Lalu bagaimana alur logika, cara berpikirnya perbedaan apa hingga apa kesimpulannya itu berbeda. Nah, ini pertama dari sisi ilmu hadis. Jadi beda antara belajar hadis dengan ilmu hadis. Kalau ilmu hadis itu yang dipelajari mencari kesahihan hadis. Berarti nanti yang dipelajari adalah perawi-perawinya itu para perawi, para periwayat itu. Nah, di situ lebih banyak yang menggunakan fa'atimu, menggunakan hadis yang fa'atimu, sempurnakan itu. Nah, itu logikanya. Artinya berarti salatnya masbuk itu ya rakaatnya sendiri. Iya, bukan rakaatnya imam. Imam sudah mau selesai, enak. Iya, itu. Nah, terus kan kurang 2, ikut dikodok. Nah, yang berpendapat seperti ini jumhur ulama ya kenyataannya ya habis salat ya fa'atimu bukan kodok. Padahal kodok itu kan mengerjakan sesuatu kan di luar waktunya kan, itu kodok. Ya, itu pertama ya. Kedua, jadi kita cara memahami istilah kodok. Cara memahami istilah kodok, nah itu dalam hadis jumhur ulama itu tidak selalu dimaknai secara apa letter leg. Apa letter leg? Ya kayak tadi letter leg itu kodok itu mengerjakan sesuatu di luar waktunya, itu kan secara letter leg. Arti dasarnya, arti asalnya. Nah itu. Jadi kita lebih kepada pemaknaan secara bahasa itu. Jadi bisa dimaknai apa? Ya kerjakan. Nah, itu. Kerjakanlah. Nah, itu dimaknai seperti itu. Karena memang apa? Kan banyak bahasa Arab itu punya satu kata, satu lafaz maknanya banyak. Nah, itu seperti itu. Ada seperti itu. Sholat itu ya tidak hanya sholat, bisa juga sholawat, bisa doa. Itu sholat itu banyak itu maknanya itu sholat itu. Makanya ada hadis yang menyatakan kalau di dalam tubuh itu kemasukan barang haram itu 40 hari doanya enggak diterima. Ya sama saja ya doanya tidak diterima, sholatnya enggak terima. Loh sholatnya itu kan juga doa isinya itu. Bisa dipahami seperti itu. Saya juga kepingin tahu kok dengan kata-kata 40 hari gitu. 40 hari itu kan masa perombakan sel di dalam tubuh. Kan terus diganti sel, Pak. Sel yang sudah tua dirombak. Sel yang sudah tua dirombak dengan cara kita makan itu. Dengan cara kita makan. Itu. Kalau anak kecil tumbuh berkembang itu sehingga jadi besar. Ya, jadi besar itu. Itu yang kedua. Ya itu tadi ya, yang ketiga sudah disebut tadi bahwa dalam prakteknya itu ya enggak konsisten. Nah, itu. Ya. Ya mungkin kalau kita usia-usia ini kan mungkin agak tertib. Dulu kita kecil kan mungkin ya enggak sudah mendekati balik atau apa kan usia-usia SD atau SMP kan. Ya. Karena kegiatan kurangnya pendidikan Islam. Iya tetap. Banyak yang boro-boro Iya kodok, iya. Bisa saja. Iya, kodoknya sekarang, iya. Kan ada masanya. Masa kalau sudah mencapai baligh. Iya.
Kan kewajiban masa balik itu ya nggak usah dikodoi. Ya terhitung masa baliknya itu. Masa baliknya. Itu. Kalau Jadi sudah semua 5 waktu dikodoin itu ya, habisnya tak kodoi ya tuh dikodoin. Kan mungkin kita lupa ada yang sebagian 5 waktu ada yang lewat-lewat. ya makanya kan ada juga yang ada seorang kontraktor juga murid saya ngadu ke saya. Loh, ya persoalan itu ketika SMA aja nuwakal saya. Wah, kata soal itu. Wah, sampean harus buat proyek sampean ini proyek kodok. Berapa tahun gitu loh. Ya udah tapi tak bahkan daftar caranya buatnya tak kasih daftar. Tinggal centang-centang saja. Tapi ngelaksanainnya jangan di masjid. Dikirain di rumah. Di rumah ya. Oh, Kalau misalkan itu nggak rutin ya mungkin ada dulu ada bolong-bolongnya nggak apa ya. Begitu iya, tambahin. iya. Nanti Tapi kan nggak gini. caranya, nanti kan apa? Ya ketika cek gak kerasa abot, itu. Cicil. Iya, dicicil. Ketika kita sholat duhur selesai, nanti kita nambah kodok duhur. Tapi dicentang, di absen. 1 bulannya, sampean perkirakan berapa waktu? Itu yang kira-kira. Iya, itu. Memang kalau di musola di masjid itu nanti orang mengira ya. Iya, nanti untuk menghindari kesalahpahaman. Ba'diyah subuh itu kan nggak ada. Nah, mungkin dia ngerjakan itu kan nggak tahu kerjakan kodok. 4 rakaat, Pak. Kalau 4 rakaat, ya kalau subuh 2 rakaat. Iya 2 rakaat. Kalau 2 rakaat ya kita gak kira, senang kan gitu. Itu cukup niat kodok gitu aja. Kodok. Iya, niat kodok. Kodok subuh yang hari ini, tanggal ini, kan sehari kan ada 1. 1 hari ada 1 subuh kan, nggak mungkin 2 subuh. Yang setanggal ini, ya makanya buat daftar sama 1 bulan. Kira-kira bolongnya ada berapa? Ya kalau ya untung lah kalau dulu itu rotok soleh titik. jadi hanya nambali bolong-bolongnya, tapi lewat setahun, waduh, iki proyek. Proyek itu. Ganti ya nggak bisa, itu kodok itu nggak bisa. Ya Kodok. mungkin ada lah kita masa kecil yang nggak sholat. Ya coba memang apa? Memang Masa kecil juga remaja. memang apa masa apa ya masa ya mungkin nakal dulu terus nggak perlu bimbingan dari orang tuanya, pengakuan ke saya tuh begitu. Nah jadi bapaknya yang dulu Pak Camat duduk sampean jadi Pak Camat dulu sampai naik di kabupaten katanya itu dulu. Jadi ya memang pengetahuan agamanya ya kurang, yang kodok Pak itu kodok. Ya sampean ya sudah dibuat. Ini tak buatkan tinggal cawang-cawang saja duhur asar dalam 1 bulan 1 tahun tak buatin gitu. Tinggal cawang. Oleh rutin ya, lek bolong-bolong ya sudah kira-kira sendiri diingat-ingat. Nah itu nanti iya nanti iya masalah sudah tertinggal jauh masa remaja. Nah itu. Jadi batasnya ya pas balik itu batasannya gitu. Ya. Makanya kalau dari kecil tinggal di pesantren enak, aman. Maksudnya aku sejak kelas 1 SD saya sudah di pesantren. Jadi aman itu. Ya inilah enaknya pendidikan pesantren. Itu. Pertama ya kita ada yang bimbing, ada yang bina. Terus ya sholat kita ada yang jaga sama kiai. Kalau sudah waktunya sholat ya sudah itu. Kalau enggak ya kena hukuman. Nah, itu. Ya gitu apa? Secara ilmu fikihnya ya kodok, tetap kodok itu. Nyaur. Iya, nyaur. Nyaur. Iya itu. Ya nanti kalau memang ada itu nanti saya cari lagi file yang saya kasihkan ke jemaah itu. Jadi tinggal nyentang. Itu ya proyek. Nah, sekitar 3 tahunan. Bu, masa nakal-nakalnya kaget saya tuh. Saya kira bolong-bolong ya masih kan ya lumayan lah masih itu
Waduh. Ya itu konsekuensi pandangan Syafi'iyah. Jadi jika ada yang masbuk sholat subuh dan rakaat pertama sudah melakukan kunut dengan mengamini imam, maka di rakaat kedua tetap disunahkan kunut, dan itulah kunut yang asli. Jadi dia itu masbuk, ya. Salat subuh menangis sak rakaat, berarti juga ikut kunut dengan imam. Itu. Nah, kunut yang pertama itu ya kunutnya imam, bukan kunutnya dirinya, bukan. Dia masih punya ketanggungan. Nah, ketika menambahkan, ketika menyempurnakan kekurangannya, dia juga ikut kunut. Nah, kunut itulah kunutnya sendiri yang asli. Karena kunut ada di rakaat terakhir. Nah, itu. Ya. Yang ikut kunut lah, kan ada juga yang enggak pakai kunut itu. Yang kalau yang pakai kunut. Itu, dua. Nah, jika ada makmum masbuk pada sholat 4 rakaat dan hanya mendapat 2 rakaat pertama, gimana ini? Sholat yang 4 rakaat apa? Hari apa? Zuhur, asar, isya. Nah, masbuk ini hanya mendapatkan 2 rakaat pertama. 2 rakaat maksudnya rakaat pertama untuk dirinya. Kalau imam berarti ada rakaat keempat, iya itu. Nah, itu. Jadi rakaat terakhir untuk imamnya. Jadi dia 2 rakaat pertama. Nah, maka pada rakaat yang kedua dia harus tuh sempurnakan. Itu sudah tidak disunahkan lagi apa? Membaca surah-surah. Itu surat-surat dalam Al-Qur'an. Sesudah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ya wajib, karena itu rukun. Rukun kalau Al-Fatihah. Jangan setiap rakaat itu wajib ada Al-Fatihahnya, Pak. Enggak baca iftitah enggak apa-apa. Enggak baca kabirah enggak apa-apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Langsung enggak apa-apa. Itu. Untuk setelah salat itu kemudian ada bacaan-bacaan Al-Qur'an. Kulhu enggak apa-apa. Kulhu kul 3 kul. 3 kul artinya kul huwallah, kul a'u bil falaq, kul a'udzu birabbin nas, 3 kul. Ya, telukul. 3 kul katanya itu. Ya, itu surat 3 kul. Saya juga ngertinya itu kok jemaah kok nyelatok ngono. Oh iya. Ya tadi subuh itu. Ya, ketemu orang awam yang lucu-lucu itu pertanyaan. Tapi enggak apa-apa, kita bimbing. Makanya kalau jadi apa ya, ulama, jadi orang berilmu itu penting sekali itu. Dan derajatnya diangkat oleh Allah itu. Diangkat. Itu. Jenengan sholat 1000 rakaat. Terus ono orang sing pinter tuh mikir kalah jenengan itu. Kalah. Itu. Tafakurnya orang berilmu dengan sholatnya sampai beribu rakaat sholat malam itu kalah nilainya itu, yang sholat itu kalah. Ya, karena memang derajatnya tinggi. Makanya ngaji terus. Belajar terus sampai ya kesempatan belajarnya habis. Itu sampai diambil oleh Allah itu. Jadi kembali lagi yang imam masbuk kan dapat 2. Ya. Berarti dia belum baca surah kan ya? Iya, enggak apa? Enggak baca, cukup Al-Fatihah. Rakaat ketiga dan 4 tetap Al-Fatihah sama surah lagi. Kan begini, rakaat yang 2 rakaat pertamanya masbuk itu dia kan ikut imam. Iya. Nah, terus kekurangannya dia kan harus apa? Menyempurnakan. Nah,
nanti dalam bacaannya itu ya bacaan-bacaan surah itu nggak dibaca ya nggak apa-apa, nggak dibaca. Jadi cukup Al-Fatihah. Tapi misalkan ini Ustaz, kok saya kok nggak baca sama Iya, sekali. Gak enak. Nah, itu loh. Kerasa gak enak. Apa kan Ustaz? Ya dibaca. Kalau gak enak. Kenapa? Masuk menengah ya. Nah, Ya, maksudnya kan Iya. sudah nggak baca surat pendek sebelumnya kan makanya Iya. dia oh gitu. Itu. Ya enggak apa-apa. Jadi Baca lagi. baca itu enggak apa-apa. Jangan nggak baca ya nggak apa-apa. Itu. Terus diambil. cuma sunnah kan ya. Iya. Wajibnya kan Jadi baca Al-Fatihah. jadi statusnya itu ditentukan sunnah statusnya. Nah, jadi rukunnya itu ada di Al-Fatihah Ini, Ustaz, rukunnya. Imam terakhir ini kan sudah nggak baca surat pendek kan. Iya. Kan Al-Fatihahnya. Mas Buk ini kan ngikuti. Iya. Tidak sama Al-Fatihahnya. Nah, terakhir kedua nambah Iya. kan saya kok nggak biasanya kan gitu. Ya kan di situ kan masalah kan apa? Rokatnya sendiri. Rokatnya sendiri dia berada pada 2 rakaat terakhir. Di rakaat terakhir itu sudah tidak baca surah-surah. Nah itu posisinya di situ. Ya kalau jenengan mau baca nggih monggo itu. Nah umumnya Memang Al-Fatihah. bacaan itu setelah Al-Fatihah dan dibaca surah-surah di 2 rakaat pertama. Ya, itu seperti itu. Itu yang kedua, ketiga. Nah, begitu juga dengan kasus jahriyah. Apa jahriyah? Jahriyah itu bacaannya imam itu buanter, berarti maghrib sama isya subuh itu. Dan sirriyahnya, sirriyah itu ya bacaannya ya gak krungu. Sir rahasia. Nah, saat menyempurnakan rakaat yang kurang yaitu disunahkan melakukan secara sir. Ya, melakukan secara sir. Karena itu adalah rakaat terakhirnya makmum masbuk itu. Ya ngikuti sesuai. Kalau duhur ya kita sir, asar ya kita sir. Nah, terus gimana kalau maghrib, isya? Ya dilihat saat menyempurnakan kita sudah sendiri. Ya gak mungkin lah. Ya paling enggak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Krungu dhewe. Jadi ada kedap apa ya? Gerakan mulut. Gerakan. Tapi tidak boleh batin, tidak boleh. Harus apa? Diucapkan. Enggak maksudnya harus Diucapkan. dikit-dikit. Kok saya lihat kok banyak orang diem aja. Iya, iya, betul. Diucapkan. Kenyataannya saya praktek ya, saya lihat di samping-samping begitu dia sudah masuk itu ya. Iya. Ya maksudnya enggak cuma kan jarang. Kebanyakan enggak dengar sama sekali kayak batin gitu. Kalau di sini kan agak di Iya. Jadi iya apa? Ya, tapi pernah ya sering melihat baik dengan sebelah atau apa itu kebanyakan ya di sini. Iya. Tapi Maksudnya mungkin dalam ini nggak sampai kayak bunyi sedikit sekali gitu enggak kayak sedikit. Tapi Tapi ya karena sih kita kan kita belajar, makanya kita tahu. kita apa aja lah apa ya berbahasa kita kan gak mungkin masa noleh ini. Kita kan gak melihat gerakan mulutnya. Nah, masa kita noleh, kok gak krungu noleh, batal jenengan itu. Dan maksud saya kan sudah selesai saya lihat kan sebelah-sebelah. Oh gitu. Tempat itu. dia menyempurnakan kok diam saja. Iya. Itu termasuk umat kamit itu termasuk wajib atau sunat Apa? yang menyempurnakan tadi. Ya bacaannya itu kan bacaannya kan ada sir itu enggak iya. Nah sirnya itu tidak boleh di dalam hati itu. Jadi bacaannya bacaan di lisan. Iya. Jadi iya itu di situ. Jadi ada gerakan mulut, lidah. Gak kerasa kok gerakan ini gak kerasa kadang ya sedikit sekali itu. Ya kita sendiri yang merasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan sudah suara. Nah kalau itu kan pasti saya tahu Iya. mulutnya gerak gitu.
Iya, tapi kita sudah selesai. iya. Kadang-kadang kita Mulai. Jadi jangan sampai gini. Yang penting ini buka. Insya Allah itu baca. Yang penting ini tidak boleh tutup. Iya, harus dibuka. Kalau tutup mesti batin. ya, ya. Jadi bibir ini tidak boleh tutup. Kalau di menurut sini kan ini tadi dijelaskan kan Iya. baca pun Iya. buka keras. Jadi mesti nanti lidah bergerak walaupun kita gak dengar. Itu. Ya coba aja praktek. Coba aja praktek. Kita membaca Al-Fatihah nggak disuarakan. Itu. Kalau nggak bisa, kalau gini, kalau itu pasti batin. Pasti larinya ke batin. Iya, buka. Itu. Karena ada huruf-huruf yang perlu mengeluarkan udara. Nah, sin. Nah. Kayak suara bebek, kayak suara bisik-bisik. Nah, itu. Ya kan ini saya nggak apa-apa aja, ternyata Iya. Pak Gatot juga Iya. memperhatikan banyak orang. Begitu soal masuk kan gini aja. Oh iya, iya. Jadi coba jangan nanti, tidak usah lah. Misalkan, salat sunnah, di salat sunnah. Nah itu, sedangkan itu, ya ketika baca Al-Fatihah tanpa suara, bisa. Tanpa suara biasa. Ya ini bergerak-gerak nih, lidahnya itu yang aktif sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengar oleh dirinya sendiri. Nah itu rasakan. Nah sekarang yang dua, cara duduk. Cara duduk. Duduk kak podo ambil imam. Ingat tadi ya, berbeda dengan imam. Judulnya hari ini berbeda dengan imam. Ini duduknya. Kalau tadi apa tadi? Rakaat ya? Nah, anggapannya itu. Sekarang cara duduk. Jadi ada 3 pandangan. Jadi pendapat ya boleh 3 pendapat itu. Yang pendapat pertama, masbuk ini duduk secara iftirosh, duduk iftirosh. Karena duduknya ini bukan akhir sholatnya. Duduk iftirosh, gimana? Awal tahiyat awal ya. Iya, tahiyat awal itu duduk iftirosh, tahiyat awal. Jadi itunya diduduki, apa? Iya, apa? Yang kaki kiri, telapak kiri diduduki, itu duduk iftirosh namanya. Yang ini. Itu. Iya. Jangan lupa Pak, ini nih jari-jarinya itu ditekuk ya. Oh iya, ditekuk, menghadap kiblat juga. Iya, ayo ditekuk. Belajar ini. Ditekuk, menghadap kiblat lagi ini Pak, enggak boleh. Oh iya, aduh. Ya, mulai sekarang disempurnakan. Ya, gini. Ya. Iya. Ini menghadap kiblat ini ditekuk. Kalau bisa semua ya semua, kalau nggak bisa ya jempolnya. Karena kalau nggak terbiasa sakit. Iya. Iya. Kalau nggak terbiasa sakit. Itu. Sakit. Ada itu sampai guling ada. Sampai guling ya Allah itu. Iya, yang penting nanti ditekuk. Iya, ditekuk. Ya, harus latihan. Kayak apa? Jinjit gini, latihan jinjit. Lemas. Nih, jenengan latihan jinjit gini, tapi niatnya sampean apa untuk menyempurnakan salat, dapat pahala jenengan gini gitu. Malah jinjit dapat pahala jenengan. Jinjit. Kaku kan? Kaku. Pelan-pelan latihan jinjit. Itu. Oh, tak pikir gini bola. Ya. Kurang sempurna. Iya, kesempurnaannya dengan kurang. Karena Nabi mencontohkannya ya seperti itu. Akhirnya kan enak tahu mana yang sempurna dan Ya, jenengan latihan jinjit tadi itu, apa? Berdiri di atas ini. Itu. Berdiri di atas apa ya? Jari-jari. Ya pegangan, Pak. Kalau enggak pegang roboh.
pegangan. Jadi untuk biar lemes itu. Iya ada sampai guling. Loh, iya. Ngajari sholat, ngajari orang lemu sih kan baru belajar kan, baru diajari guling Pak itu. Guling. Ya sudah anu dulu nanti ya pelan-pelan. Nah itu. Nggak apa-apa berjuang apa niat kepingin apa ngikuti Rasulullah dapat pahala enak kan. Tapi ini nempel ini ya. Apa iya itu tawaruk itu duduk tawaruk seperti itu. Kalau sudah masuk ini itu tawaruk lebih enak ini lebih enteng. Lah tadi kan istirahnya kan gini ini diduduki kan begini itu lah itu menghadap kiblat itu. Nah itu kalau punya samurat sembuh, insya Allah sembuh. Makanya orang dilatih gitu samuratnya hilang, bener. Iya baru ingat saya, untung diingatkan tadi. Itu juga salah satu latihan samurat kan begitu. Nah jadi ada di dalam sholat. Itu. Nah coba apa? Di mana yang ada ahli apa? Tusuk jarum itu apa sih? Totok itu, akupuntur coba tanyakan yang ahli gitu. Tanya di sholat. Oh itu luar biasa pekerjaan wudhu itu. Sudah ada ya Allah itu. Ya banyak Allah yang naruh itu. Sudah nggak perlu diakupuntur gitu. Jadi di sini tuh ada titik-titik apa saja itu. Saya pernah baca itu tuh. Jadi wudhu ditinjau dari akupuntur itu. Masya Allah. Ketika begini-begini ini titik-titik akupuntur itu tuh ya Allah, luar biasa itu. Gini gitu. Nah? Ya maksudnya apa ya gerakan mencuci tangan. Iya, enggak. Tahun 2001 2002 itu. Karena sini kan sini banyak titik-titik apa namanya? Saraf. Iya, titik-titik apa? Urat saraf itu. Juga di kaki itu. Di telinga sini, di wajah itu. Nah itu. Wah, luar biasa itu. Kita tinggal manut saja. Nanti biar seorang ahli yang menemukan. Yang kedua itu apa? Cara duduk ya. Jadi boleh misalkan imamnya duduknya tawarruk, kita duduk iftiras. Boleh, enggak sama kan? Boleh. Karena apa? Yang masbuk itu masih bukan tahiyat akhirnya. Nah, itu jadi boleh duduk berbeda. Nah, itu ya itu boleh berbeda cara duduknya dengan imam. Nah, yang kedua, masbuk ini duduk tawarruk karena harus mengikuti duduknya imam. Berarti ada dua. Boleh duduk mengikuti imam karena kita harus mengikuti imam, berarti padahal kita sih masbuk, nah kita sih kurang, tapi kita duduknya gini. Nah kalau kita duduknya seperti ini, berarti kita ngikuti imam. Itu. Padahal ini duduk terakhir sudah. Nah, ya kalau kita ambil ini duduk seperti duduk tawarruk kayak ini, berarti kita mengikuti imam. Kalau kita duduknya iftirasi karena kita tuh memang masih belum rakaat terakhir. Boleh, iya, boleh. Iya. Saya pernah lihat orang ini masuk ikut Iya, itu. Iya, berarti kalau duduknya tawarruk berarti hadis yang pertama tadi dulu ya. Nah, itu. Kalau memang duduknya iftiras kayak gini, panjane apa? Nah, boleh berbeda karena kita ini bukan rakaat yang terakhir masih. Nah, itu. Ya.
Nah, yang ketiga, jika duduk tersebut adalah pada tempat tasyahud awal si masbuk, maka dia duduk iftirasi. Tapi jika bukan, maka duduk tawarruk. Karena duduknya tidak lain hanya dalam rangka apa? Mengikuti gerakan imam saja. Itu. Sehingga dia hanya perlu mengikuti bagaimana bentuknya. Nah, ini disampaikan oleh Imam Ar-Rafi'i. Ya, jadi ya kayak tadi itu sudah. Gitu. Nah, ini kayaknya ada yang kemarin pernah ditanyain jenengan ya Pak Darto. Yang ketiga, nah sekarang tadi sudah cara duduknya ya. Jadi jenengan itu pas masbuk boleh berbeda dengan imam duduk iftiros karena memang jenengan itu masih belum rakaat yang terakhir. Nah, kalau jenengan itu pas disamakan dengan imam ya panjangnya ngikuti imam. Jadi ya sama-sama benernya. Lah iya, nanti lupa. Tawaruk biasa langsung ikut Iya di situ. Ikut sama. Kalau seperti itu duduk iftirasnya mawon. Itu. Iya. Sambil mengingatkan. Nanti terlena itu lupa. Nah, itu begitu ya menyikapinya. Gak usah tukaran. Gak usah tukaran. Nah, sekarang jika imam sujud sahwi. Nah, ini pertama Al-Majmu' ini nama kitabnya Imam Syafi'i. Al-Majmu' namanya itu. Jadi masbuk ini dia akhir adalah duduk dengan duduk tawarruk. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan, jadi pandangan pertama masbuk ini duduk tawarruk dikarenakan ini adalah akhir. Kok keliru? Wah, keliru nulis ini. Kok gak cocok? Wah, ini nanti tak cross check mana? Nah, ini kak pembahasan di atas. Yang ketiga juga sujud sahwi. Inilah persoalan apa? Sujud sahwinya imam. Ini masuk kemana sih? Dua cara duduknya imam. Kemudian jika imam sujud sahwi. Saya ingat-ingat dalam bacaan. Artinya begini. Sujud sahwi itu digunakan apa? Ada yang lupa. Iya. Ada yang lupa. Nah, kalau imam sujud sahwi berarti kita ikut sujud sahwi. Nah, misalnya seperti ini nanti katanya. Ini kayaknya keliru kok nulisnya ini keliru saya. Gitu. Yang judulnya kok Kak? Ini kan hubungannya dengan masbuk ya. Iya, ini masalah sujud sahwi kok. Tapi terkait dengan masbuknya bukan. Tapi tetap. Nah kok pembahasannya kok gak ada. Hubungannya tetap, tapi tetap dengan masbuk kan. Sujud sahwi. Nah, subjudulnya jika imam sujud sahwi. Pandangan pernah ada sebuah pendapat yang tidak disebutkan siapa masbuk bahwa makmum masbuk ini di akhir adalah duduk dengan duduk tawarruk. Lah kok saya duduk tawarruk? Mungkin apakah ini masbuk juga ikut sujud sahwi apa enggak? Ya makanya kan begini. Jenengan pernah tanya kemarin. Imamnya salah. Iya. Kelebihan. Nah,
itu. Subhanallah. Terus Makmumnya diam aja. diamnya. Dosa. Ikuti imam terus. Gitu. Jadi ini Pak, ini kayaknya terkait dengan ini. Kalau nggak salah saya terkait dengan ini. Jadi tak cek lagi. Mungkin saya nulisnya yang apa? Rada ngantuk-ngantuk ini lah. Karena judulnya itu lah kayak itu. Tapi terkait dengan ini nanti. Karena sujud sahwi itu digunakan oleh imam ketika ada yang lupa. Nah, itu. Jadi kalau imam sujud sahwi ya kita itu sujud sahwi. Nah, cuman ketika imam itu tadi apa? Kelebihan rakaat. Nah, terus kan mestinya makmum itu mengingatkan. Nah, terus imamnya kok terus kita tuh tidak boleh ikut. Makmumnya tidak boleh ikut berdiri. Makmumnya nggak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Berdiri. Ya, duduk. Tetap duduk. Iya. Tapi kan ada, sudah kita ingatkan tapi yang imamnya tetap apa mbak? Atau apa kurang dengar apa? Terus apa? Tetap gerakan yang Kan tadi kan begini. Makmum itu kan kudu mengingatkan. Iya, betul. Kan kan berarti dengan apa? Tapi ada Subhanallah. kita ingatkan tapi mungkin apa kurang fokus. Tapi dia Nah, masih ya kita nggak ikut, tetap diem makmumnya. Makmumnya kan tahu mengerti. enggak Tapi yang nggak fokus imamnya, yang makmumnya fokus. Yang menyadari betul adalah makmum. Makmum tidak boleh ikut imam. Kalau ikut batal kemakmumannya. Nah ini kan sudah nggak sadar kan imam, ya sudah biarin aja terus aja dulu. Kita tunggu. Iya. ngikuti imam. Hah? Iya. Ikuti imam. Ya, kalau makmumnya gak mengerti juga podo lali nih kayak imam ya gak apa-apa. Itu. Ngerti loh, baik kalau nggak usah ikut. Itu. Kalau gak ngerti loh. Kalau ngerti Jangan ikut. diingatkan kok gak itu. Kalau kemarin gak ngomong apa ya? Itu. Iya. Nah, jadi diem gak boleh ikut. Kalau ikut dia karena jenengan sudah sadar yakin betul ini sudah rakaat keempat loh. Kok naik lagi kelima. Oh, berarti kalau kita sudah mengucapkan subhanallah dengan sadar berarti kita Iya. sudah diem posisi kita ya. Nah, iya sudah diem tunggu aja nanti baru nanti ikut apa imamnya mungkin nanti akan ada tambahan sujud sahwi itu jenengan tidak boleh ikut yang mengerti tidak boleh ikut ya udah duduk itu duduk jenengan kalau jenengan kan nggak mungkin lah jenengan ngerti kalau imamnya kan nggak ngerti lupa nah, kalau jenengan ngerti ini sudah rakaat keempat jenengan kok ikut jenengan ya batal jenengan itu Misalnya gini, Ustaz, kebanyakan di teori itu akan gitu subhanallah itu ada mungkin yang sudah ini nggak ngerti mungkin nggak fokus. Iya. Kita ragu-ragu akhirnya kita juga oh enggak tetap jenengan duduk iya tahu ini iya berarti kan kita sudah fokus di sini tadi. iya ya, diem duduk jangan ikut karena jumlah rakaat dan segala apa ya bentuk sholat secara fisik sudah berada dalam pengetahuan jenengan dalam kesadaran ini sudah rakaat keempat imamnya kok ngadeg tapi gak ngomong lo imamnya kok ngadeg batal Iya. Seperti Biasanya kan langsung mau ya langsung imam ditegur subhanallah begitu dia langsung duduk kan biasanya. ya. Ya mungkin keyakinannya dia mungkin itu. Iya mungkin kan ya makanya nggak sembarangan jadi imam mbak itu. Nggak sembarangan itu harus betul-betul alim. Itu. Gini, Ustaz. Seandainya kita mengingatkan satu kali, Ya ya itu dia nggak ada. Semua kita ulangi lagi, gimana? apa? Boleh atau enggak? Kita ulangi lagi, subhanallah lagi, gimana? Hukumnya? Biasanya sekali subhanallah gitu masih enggak. Ke- Lanjut. Nah Subhanallah gitu. kemungkinannya ini persoalan keyakinan ini berkeyakinan saya kurang imamnya. Gimana? Apa? Diulangi Nah, lagi? ya enggak sampai sudah juga dalam hitungan jenengan keempat ya tidak ikut. Maksudnya itu mengulangi subhanallah lagi. Ya sudah kalau sebenarnya nggak perlu berulang-ulang nggak perlu. Iya, nunggu, iya imamnya, iya, nunggu, iya. Jadi dengan nunggu
tahiyatnya. Iya. Nah, itu. Sudah tahiyat, sudah kita ikut tahiyat. Nah, nanti dia kan sujud sahwi nanti biasanya itu. Itu, kan sujud sahwi. Kadang-kadang masih di apa? Masih beda pendapat. Kalau sudah tahu gini kan Yakin. Iya, itu begitu. Karena kecuali jangan juga gak ngerti foto-foto delewere. Iki apa pakai Pak? Ya ikut gak apa. Foto delewere. Ya pangkatnya ta. Kalau sholat itu apa? Fokus. Iya, khusyuk. Kita sih durung ngomong khusyuk loh Pak iki. Iki sih ngomong Fokus. iki saya fisik, durung sholat batine iki lho. Ya Allah. Jadi kita sholat itu lahir batin. Nah, kalau pikiran itu fokus dengan bacaan-bacaan dan jumlah rakaatnya itu pikiran. Tapi kalau hati fokusnya kita kehadiran kita kepada Allah atau kehadiran Allah kepada kita, angel itu. Ya kita belajar lah nanti ya, kita belajar pelan-pelan. Kayak coba, ini perlu perenungan. Iki sik krasa akeh ta iki. Krasa akeh enggak? Paling tak potol-potol ini sudah jadi 5 bab iki lho. Iki. Apa aku keakian atau gimana ini? Ini harus satu-satu panjenengan itu, pelan-pelan sabar. Itu. Nah. Itu masalah itu. Ya ini nanti tak cross check lagi. Aku paling jika imam sujud sahwi ini langsung keempat ya. Keempat. Jika imam kelebihan loh. Lah sudah tadi. Jika imam kelebihan rakaat. Lah wis mari barusan. kelebihan atau kekurangan gitu gimana? Hah? Ya, kalau ini kan kelebihan misalkan kekurangan. Kekurangan. Imamnya itu agak Terus kita nggak ngikut imam. Jika ini kan kelebihan. Kalau ini misalkan imamnya kurang terus begitu kan ya ya sama kayak tadi diingatkan. Subhanallah, tapi terus dia salam. Nah, Sudah salam. Langsung salam. lah ketika salam ya Tambah lagi. tetap diingatkan Subhanallah. Nah, Loh, ini sama-sama nggak fokusnya. Maksudnya Pak Udin. aduh, sama-sama nggak ini fokusnya. perlu dibenahi salat ini kok padha makmum ambi imam padha-padha gak fokus iki. Ya kemarin Ustaz, saya kemarin itu ya memang ini sih antara imam sampai makmum karena mungkin sholat ini sholat terawih kalau sholat wajib nggak masalah sholat terawih karena imamnya ini agak gila sholatnya. Sehingga kekurangan satu begitu kita juga ragu-ragu karena cepatnya sehingga kita nggak sempat menegur mengapa dengan subhanallah begitu di akhir salingin loh kurang siji katanya sudah sampai berdoa selesai. Jadi suaranya Ya. sebenarnya kurang 2 rakaat di akhir dia nambah 3 rakaat tapi intinya kurang 1 rakaat. Ya artinya gini Pak, kita itu di dalam sholat baik imam atau makmum itu harus ya sholat tadi sepodo ngitungi. Nah, kita kan jadi makmum wes lepas landas, fly. Jadi semua diserahkan kepada imam gitu. Tapi kan kadang-kadang kita juga sadar loh, ini memang kurang tapi karena terlalu agak Cepatnya sudah enggak sudah gak ngatasi saking cepetnya. Kurang. Iya kurang. Ya, berarti nggak pakai sujud sama nggak pakai langsung gimana? ya sudah lupa juga. Ya kebablasan sudah saking cepetnya ya sudah gak ada ya sudah buat langsung. Ya sih kayak ya seperti itu. Ya lucu salat tarawih. Apakah kita tetap nambah? Apakah ikuti? Iya tambah. Nambah. Iya sesudah itu setelah Mau nambah kan cuma nggak bisa akhirnya semua jamaah ini ya sudah ya sudah batal. ya itu tadi ini kurang Ya.
batal itu. Jadi nggak 2 putih, nggak 2 Terawih kan ya dua-dua. Saking ngebute cepet itu. Iya, makanya ini penting apa mempelajari ilmu sholat. Nah, cara juga banyak. tata caranya juga penting. Kan dibilang Ustaz tadi kan sholat kan minimal kan tumakninah, tapi kebanyakan yang 23 rakaat itu rata-rata agak cepat. Seperti itu. Siapa tadi yang tercepat di dunia? Iki dilematis ya. Terawih itu dilematis ya. Dilematis. Kalau yang rata-rata kalau yang 11 rakaat itu memang santai. Ya. 11 rakaat. Saya itu kalau apa di masjid di belakang rumah itu ya saya ya juga di situ. Ketika kan gantian imamnya kan. Nah, ketika pas yang cowok pada keteteran ya sudah saya sholat di rumah. Besoknya nunggu diganti mana? Sekretar kalamnya kan gantian. Ketika pas yang manter itu ya sudah saya dengan istri sholat di rumah Sholat lagi nggak? sama anak-anak. Teruskan atau mulai dari nol? Apa? Ya enggak dari awal. Saya kalau saat itu ya sudah saya ikuti dulu, saya ikuti. Walaupun dengan tergopoh-gopoh saya itu. Sholat lagi nggak apa-apa sih ya? Apa? Ya enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Cuma witirnya kan sekali. Witirnya itu maksimal itu ya 11. Nah maksudnya witir kan dikerjakan sekali, maksudnya kan nggak boleh witir 2 kali. Iya, karena witir itu ya penutup sudah ditutup. Tapi katanya bisa, misalkan kita apa? Ya nggak tahu sih. Misalkan habis sholat tarawih gitu ya, tapi nanti tahajud, kami kok ngapain? Ya jadi gini, namanya witir ya, namanya witir itu, Kan penutup intinya. iya, makanya niatnya sambil ditoto. Kalau mau nanti mau sholat lagi, nah, tata caranya. Kalau nanti mau sholat tahajud ya sekarang nggak witiran dulu, nggak ikut witirnya. Berarti nanti begitu ingat ke bawah. Ya tetap sebenarnya dapat pahalanya niatnya itu. Makanya ada yang seperti itu kita maksudnya ikut tarawih. Gini, kita ambil sahabat Abu Bakar itu sholat witirnya itu sesudah Isya bersama Sayyidina Utsman karena khawatir tengah malam itu gak tahajudan. Iya, seperti itu. Itu kalau Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar memang kuat itu. Ya sholat witirnya itu ya akhir malam gitu. Sama dipuji oleh Rasulullah. Alasannya kok bagus itu. Karena khawatir kayak iso tangi. Dalu nih kayak iso tangi. Ya, makanya itu kan kalau sholat tahajud itu kan tidur dulu. Nah, ya karena kekhawatiran itu ya sudah dilakukan sudah Isya. Memang walaupun afdolnya itu di akhir malam afdolnya. Cuman karena khawatir ya akhirnya karena afdolnya nanti bergeser karena khawatir gak iso tangi itu. Nah Abu Bakar tuh begitu. Gitu. Ya juga oleh Rasulullah juga dipuji. Loh kok bisa khawatir gak tangi? Gitu. Khawatir tangi. Abu Bakar lah pedagang. Pedagang buka toko. Nah, itu begitu. Jadi apa? Slow. Nah, itu begitu. Nah, ya sudah ya. Ya itu kalau imamnya kelebihan rakaat menyikapinya itu seperti itu. Kalau jangan menyadari itu lebih ya, diingatkan dulu imamnya kok terus ya sudah jenengan nggak usah ikut itu kalau jangan ikut ya batal salat jenengan imamnya enggak jenengan batal imamnya kan delewer lupa iya jenengan kan kalau bisa sadar gitu. Kalau kurang ya diingatkan nambah itu
Nambah bisa sungkan. Lah, lah, jenengan berbuat baik kok sungkan. Jenengan nyaurutan kok sungkan. Diterapkan atau belum dilaksanakan rata-rata? Kurangnya banyak. Satu jamaah ini begitu selesai baru laksana. Sudah lewat Ustaz, baru dibahas. Iya iya. Ya. Ya harus ada apa percontohannya lah nanti kalau memang terjadi, tapi tidak boleh direkayasa. Ya terjadinya normal kayak tadi, ketika terjadi praktek langsung. Nanti yang tanya jawaban itu. Nah, itu. Kalau imamnya ya lupa ya imamnya gak masalah, jenengan yang sadar ya jenengan sing batal nanti. Itu karena jenengan yang ngerti. Maksudnya gimana Ustaz? Batalnya di terakhir. Ya sudah sholatnya batal Pak. Oh, 4 rakaat jenengan kok 5 rakaat. Salat wajib. Salat wajib nggih. Sholat ini, kalau misalkan sholat tarawih, apa semua 20 ini? Ya enggak. Yang dikerjakan di saat itu. Itu. Nah. Wah, kurang aku ya batal ya apa ya? Ya kodok. Asli wis gak apa-apa. Jenengan tuh minimal ya salat tarawih itu paling enggak 8. Jangan dikurangi. Itu paling sedikit sudah Rasulullah itu. Paling sedikit. 8. Ya boleh 6 rakaat. Jenengan apa salat apa mau ibadah kok ditawatar. Minimal itu 8 yang kayak dilakukan oleh Muhammadiyah itu. Ya. Maksimal 48. Ya sudah, artinya angka-angka itu berarti ya tidak terbatas. Tapi Rasulullah itu ya seperti itu. Ya tengah-tengah itu ya 20 itu. Antara itu. Yang dilakukan itu kan 20. Tengah-tengah. Rasulullah sudah tahu kalau mungkin mana boleh sampai 40, nanti itu satu orang keluar. Jenengan punya wirid apa? Punya wirid jenengan dah. Iya, wirid sholat yang itu aja. Kalau 5 waktu. Wirid itu ada yang dalam bentuk sholat. Ada yang bentuk apa ya? Zikir. Ada zikir. Ya semacam-macam lah wirid itu. Ada yang berupa sedekah tiap hari, ada. Itu wirid. Nah, kenapa ada? Allah tuh bilang, Allah itu suka yang sedikit tapi continue. Istiqomah. Nah, itu disukai oleh Allah, disenangi. Ada wirid baca Quran, tiap hari 1 ayat. Tiap hari 1 ayat, tiap hari 1 ayat. Sing pas iki jenengan, pas sesuai kemampuan. Ada yang sak lembar. Ada langsung baca langsung apa? Hatam dalam mungkin 3 hari, mereka setahun gak tahu. Jadi gak itu. Tapi sedikit continue itu disukai oleh Allah, disukai itu. Wirid dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, itu wah, kalau ada yang duha, ada yang sholat itu ada yang apa rawatib. Ada yang rawatib ada berapa? 12 rakaat. Berarti sunnah ya, sunnah. Iya, kalau jenengan melakukan wirid itu berat tapi Pak, berat itu. Berat itu. Pasti nanti kalau Rasulullah tuh wiridnya itu misalkan ya siang hari ba'da duhur kan ada ba'diyah duhur kan. Terus ada tamu banyak. Dia terus gak sempat sampai apa salat itu. Gara-gara ada tamu. Nanti di asar itu dikodok itu. Iya, ya gitu harus dikodok kalau jenengan karena ada sesuatu itu kalau melakukan wirid jenengan itu netepi wirid itu.
Wirid itu punya waktu-waktu tersendiri. Jenengan punya wiritan dalam bentuk zikir istighfar. Itu punya tempatnya sendiri. Biasanya waktu malam itu istighfar itu, waktu malam. Ada wirid habis sholat, ada ya biasanya itu. Nah itu. Nah, jadi dibaca setelah sholat. Ada yang wirid Rasulullah ngelakoni kabeh ya Allah, gak iso aku ngikuti. Ada yang atau wirid sore pagi ada itu apa namanya itu oh dijawab dulu dah wah iya pas mau tanya Kenapa wiritan itu mulai dari ya zuhur, asar, maghrib, isya sama setelah sholat fardu. Subuh kok lain? memang ada tempatnya sendiri Pak itu makanya jenengan kalau melakukan wirid sholat misalkan ya sudah ikut melakukan wirid sholat itu yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Para ulama itu kan juga punya wiridan sendiri. Beliau itu tidak mau melakukan wiridan sendiri sebelum dia melakukan yang wirid yang diajarkan oleh Rasulullah dulu. Baru kemudian wiridnya sendiri. Oh, kayak apa? Kalau tahu Imam Syafi'i, ya ini pendapatnya itu ulama besar. Dia tuh punya toko. Imam Syafi'i apa? Ada. Iya enggak ya maknya. Sebelum buka toko, beliau tuh sholat 100 rakaat dulu pagi. Tiap hari itu sebelum buka tokonya. Nah kalau kita apa? Ya kayak salah Pak. Tiap hari itu wiridannya. Itu wiridnya dalam bentuk sholat. Nah jadi kan tak kasih doa ya gak hafal ini lah. Cot kalau terdikai ya gak hafalnya dorong. Makanya kalau saya kasih wiridan berapa Ustaz? 3 kali aja kan. Ada ya itu hafalnya sih turun. Karena kalau hafal tuh enak. 3 kali aja. Enggak ditingkatkan lagi. Biasanya kalau para ulama besar, ulama yang itu ngasih ijazah itu seperti itu. 1000 selawat ping 1000. Langsung motor geblak sampean itu, gak kuat. Telu ae gitu. Makanya kalau ada ini tak gitu kan. Kok titik? Oh. Ya itu aja. Karena nanti tak tambahnya gak kira kuat gitu lah. Apalagi kan sibuk. Nah, wong gimana sampai aja kok 100 rakaat sebelum buka tokonya begitu. Kita kadang nggak itu, nggak kalau kontinu berat. Ya. Kita kadang nggak kontinu tapi ya zikirnya ngawur ya apa yang baca. Nah, makanya kita ambil yang mana yang akan kita jadi yang hendak kita wiridkan dalam bentuk sholat, mungkin ya sholawat, istighfar yang mana. Nah itu. Kalau jenengan sholat ambil sholat yang ngikuti fardu. Kalau enggak fardu ya enggak ada. Itu ya itu aja itu 40 hari bisa melaksanakan insyaallah karomah itu kan teko karomah dari awal itu datang biasanya itu tapi abot witan subhanallah sebenarnya besok wis gak nglakono kok iku tok sik ucapan lafal durung bentuk salat belum wiritan baca Quran wiritan ya sholawat. Terus ono mana zikir dalam bentuk tafakur. Makanya ini jenengan punya wiritan setiap Sabtu sama Rebu. Ini wiritan ini. Dek jenengan libur alamat. Itu sudah tanggap wiritan itu. Karena apa? Mingguan. Jadi seminggu 2 kali. Wiritannya dalam bentuk belajar Al-Quran sama tadabbur, tafakur, berpikir tentang apa pesan dan kesan Allah di dalam Al-Quran. Itu wiritan juga itu. Setiap Sabtu dan Rabu. Nah, itu wiritan. Kalau sampai 40 kali, insya Allah naik itu. Ucapan jenengan sudah berbeda dengan dahulu itu. Ucapannya itu lebih tertata, lebih tenang, lebih berwibawa, lebih itu ada karomah tersendiri
sudah gak sahur. Ya rasakan saja, jenengan hasil jenengan ngaji sudah berapa lama? Rasakan saja sekarang, rasakan. Bedanya dengan dahulu. Dari sisi emosionalnya rasakan, cara berpikirnya rasakan, cara ngomong rasakan sendiri. Nah, itu pasti itu. Allah ngasih itu. Ini kalau punya wiritan. Sudah, sudah ya. Ya ini apa bumbunya, tak kasih bumbu ilmu wiritan, bukan wiritannya ya, ilmu wirid. Ini bukan wiritannya macam-macam. Ya. Ya, makanya kan ibadah itu kan banyak macamnya. Allah itu paham dengan kondisi jenengan itu malas. Ya, hanya dikasih sholat nggak akan kuat jenengan, ada wiritannya. Jadi menjalani ibadah tuh banyak nanti itu. Makanya tadi jadi nggak jinjit tapi niatnya untuk itu tadi wis dapat pahala enak toh. Ini ada bab khusus namanya niat baik. Itu ada kitabnya sendiri, niat. Nah itu. Tapi jangan jinjit nggak ada gitu. Ya sudah biasa. Itu. Padahal jinjit tapi niatnya untuk menyempurnakan sholat saya dapat jenengan. Jinjit sehat nggih. Terus asam uratnya dikurangi nggih lho akeh toh. Nah itu begitu. Ya nanti bisa diperdalam ya lain waktu. Apa? Haji Nurul itu lupa Lupa. hari Sabtu. Oh lupa. Biasanya kan mau berangkat, sebelum berangkat 2:30 Ya ada apa-apa Mas Buk, tapi ini sudah mau ditutup. Saya kan sudah ketinggalan, tapi Mas Buk nggak apa-apa ya sama itu jadi peserta Mas Buk sama itu dapat, tapi ilmunya nggak carry. Saya carry kabeh itu. Jadi selagi ini belum buyar masuk walaupun entuk dungan itu insya Allah dapat. Itu. Malaikatnya sih turun buyar. Gitu. Turun buyar masih nunggu buyarnya kita dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari, semoga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan akan memberkahi kita, memberkahi keluarga kita, anak turunan kita, memberkahi pekerjaan kita, dan semua urusan kita dikasih kemudahan oleh Allah. Amin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alna lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma rahamna bi rahmatil Qur'an. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna minhu ma nasina. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.